Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Maula Husna dengan NIM 202112022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. 3 alasan mengapa manajemen strategi dianggap penting, yaitu 1. Dapat membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan ketiga, manajemen strategi membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, pemformulasian strategi. Kelima, pengimplementasian strategi. Dan keenam, pengevaluasian strategi. Strategi korporat. Strategi korporat terdapat 3 jenis utama, yaitu strategi pertumbuhan, yaitu organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Kedua, strategi stabilitas. Organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya, serta strategi pembaruan yang digunakan ketika sebuah organisasi sedang menghadapi kesulitan. Strategi korporat dikelola dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Peran keunggulan kompetitif yaitu yang pertama, menggambarkan keunggulan kompetitif untuk membedakan organisasi, yaitu keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Kedua, 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Ketiga, strategi kompetitif Porter, yaitu kepemimpinan biaya, merupakan bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi, yaitu bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang terakhir, fokus, yang bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategi saat ini. Kebutuhan akan fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perusahaan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil.
Hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-business yang penting lainnya adalah strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, riset ilmiah dasar, mengembangkan produk atau mengembangkan proses, dan menetapkan waktu inovasinya. Isu-isu manajemen. 1. Keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengalihan kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Kedua, setuju. Bagi organisasi nirlaba, melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. Ketiga, perkembangan etika dalam menganalisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Keempat, internet dapat membantu manajemen dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, Dell melapori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, maka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomi dari model bisnis perusahaannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.